Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Oke. Iya, sudah? Ibu-ibu semua sudah dapat? Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat. 2 ayat. Kalau sudah, mari kita mau berdiri atau mau baca firman Tuhan ini sama-sama. Oke. Iya. Ya, mari ibu-ibu kita baca firman Tuhan. 2, 3. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Katakan amin. Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih. Iya. Iya, mari ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Beta hari ini sebenarnya begini ibu-ibu. Beta berpikir tadi sementara dalam persiapan beta berpikir hari ini kita berdoa saja. Seperti biasa berdoa, tapi beta merasa Tuhan taruh sesuatu yang luar biasa di dalam beta punya hati untuk bisa menyampaikan ini kepada ibu-ibu semua. Karena beta percaya bahwa hari-hari ini iblis itu lagi sementara membuat ibu-ibu atau membuat kita semua, ketong semua, bahkan umat Tuhan untuk benar-benar mengalami yang namanya krisis sukacita. Amin. Persoalan hidup, tekanan hidup, tantangan hidup, itu bisa membuat orang krisis sukacita. Betul? Makanya firman Tuhan ini harus datang di akhir bulan. Akhir bulan begitu ya. Dari vitamin gitu. Untuk membuat ibu-ibu punya roh dan beta punya roh itu di seperti Ibu Hesti bilang disuntik kembali, dicas kembali supaya kita memahami tentang apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang kita harus perlu punya. Nah, mari Bapak Ibu-ibu beta jelaskan firman Tuhan ini. Kalau ibu-ibu baca kitab Filipi ini surat kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota di Filipi pada waktu itu. Ini orang-orang di Filipi itu, ibu-ibu harus tahu bahwa itu adalah orang-orang yang memang orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan ya. Dan satu lagi, orang Filipi itu orang latar belakangnya begini, ibu-ibu itu mantan veteran. Jadi kalau ibu-ibu baca kitab Filipi itu mantan orang-orang itu tuh mantan veteran. Makanya bahasa-bahasa yang Paulus pakai di situ tuh agak-agak tegas sih. Karena dia tahu dia lagi berbicara dengan siapa. Dia punya penegasan-penegasan. Kalau ibu-ibu baca di situ, dia punya kata-kata tidak seperti jemaat-jemaat yang lain. Dia selalu bicara karena dia tahu dia lagi bicara untuk mantan veteran kan. Nah, dia punya Paulus adalah salah satu rasul yang sangat terpelajar. Ibu-ibu pasti tahu itu. Jadi dia tahu menempatkan, dia punya kata-kata kepada siapa dia lagi bicara. Seperti itu. Nah, untuk itu Paulus bilang begini untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Kalau ibu-ibu baca, coba ibu-ibu tolong lihat ayat yang pasal pertama. Paulus punya ciri khas tulisan. Kalau ibu-ibu baca, dia selalu kalau menulis surat pakai kata salam. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Paulus dengan dia punya anak rohani Timotius, dorang dua yang tulis surat ini Bapak Ibu, ibu-ibu. Dorang tulis surat ini untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi, untuk begini, menguatkan orang-orang yang ada di Filipi, orang-orang kudus yang ada di Filipi, tetapi terkhusus untuk para penilik jemaat. Kalau ibu-ibu baca di situ ya, dan juga kepada diaken. Nah, ini dia tujukan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di kota Filipi. Untuk itu dia memulai dengan kata begini, aku mengucap syukur. Oke? Aku mengucap syukur kepada Allah, ya, aku mengucap syukur kepada Allahku
setiap kali aku mengingat kamu. Nah, ibu-ibu mari lihat kata aku mengucap syukur yang Paulus bicara di kitab Filipi itu. Kata itu diambil begini, ibu-ibu, dari kata Yunani. Dia pakai kata begini, eukaristeo. 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 Paulus lagi bilang begini, aku eukaristeo. Itu kata Yunani yang Paulus pakai untuk kalimat itu ya. Kata itu punya arti begini, ibu-ibu. Paulus lagi bilang buat orang-orang jemaat Tuhan, orang-orang kudus, bahkan untuk para penilik jemaat dan diaken di Filipi, bahwa Paulus itu berterima kasih kepada Tuhan senantiasa, setiap hari dia terus menerus berterima kasih, tetapi lewat nyanyian. Begitu, bisa? Jadi ibu-ibu yang Tuhan Yesus berkati, waktu Paulus bilang begini, aku berterima kasih, aku mengucap syukur, aku berterima kasih, aku eukaristeo, aku mengucap syukur, aku berterima kasih kepada Tuhan, tapi aku melakukannya lewat pujian, lewat nyanyian. Dan itu tidak dilakukan 1-2 kali, karena kata eukaristio punya arti dia bernyanyi berulang-ulang kali. Katakan amin. Jadi ternyata begini, Paulus lagi mau kasih tahu untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi, bahwa dalam setiap tekanan, dalam setiap persoalan, satu saja kuncinya, katong bisa melewatinya ketika katong eukaristeo. Katong bersyukur, katong berterima kasih kepada Tuhan, tapi lewat nyanyian. Amin. Makanya memang coba ibu-ibu perhatikan, kekuatan di dalam pujian tuh hebat ya. Kekuatan dalam pujian tuh hebat. Kalau ibu-ibu dalam persoalan berat, ibu-ibu dalam tekanan, dalam permasalahan hidup, ibu-ibu datang menghampiri Tuhan. Waktu ibu menyanyi, menyembah Tuhan, eukaristeo yang Paulus bilang ini terjadi. Amin. Amin. Paulus bilang dia berterima kasih kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan terus menerus, dan itu dia bangun jadi gaya hidup. Bukan sekedar satu kali menyembah Tuhan, menyanyi, tetapi dia bilang begini, aku melakukannya terus menerus. Nah, coba ibu-ibu perhatikan, mengapa Paulus bisa melakukan gaya itu? Karena gini, ibu-ibu mungkin pernah mengingat cerita kisah tentang Paulus ada dalam penjara. Pernah? Pernah dengar kisah itu? Paulus dan Silas ada dalam penjara. Lalu Alkitab bilang ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sendi-sendi penjara itu terlepas kan? Makanya Paulus sangat mengerti begini, di dalam persoalan hidup, di dalam tekanan yang dia alami, dia tahu bahwa kekuatan puji-pujian itu punya kuasa yang hebat. Katakan amin. Makanya dia waktu dia nasihati jemaat yang ada di Filipi, bahkan para penatua, diaken, penilik jemaat, dia mau bilang begini, walaupun ada dalam persoalan, walaupun ada dalam tekanan, untuk berterima kasih lewat pujian kepada Tuhan itu jangan berhenti. Katakan amin. Berterima kasih kepada Tuhan lewat pujian itu dilakukan terus menerus. Amin. Eukaristeo. Dia lagi ajar begitu. Karena begini, ibu-ibu, dia sudah mengalami yang namanya kekuatan mujizat di dalam puji-pujian. Amin, amin. Jadi kita percaya kenapa Tuhan kasih firman ini untuk ibu-ibu dan beta. Karena begini, mungkin dalam semua katong punya perjalanan hidup ada banyak peristiwa yang katong alami, tapi katong lupa membangun gaya hidup ini bahwa ternyata dalam puji-pujian Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Amin. Ya, apa saja Tuhan bisa lakukan. Setiap katong punya tembok-tembok persoalan itu bisa runtuh lewat puji-pujian. Ibu-ibu pasti ingat tembok Yerio runtuh itu dengan apa? Pujian. Dengan pujian. Makanya Paulus tahu kekuatan pujian. Waktu dia bilang aku mengucap syukur, kalau ibu-ibu baca di situ, kalau ibu-ibu tidak gali dia secara dia punya teks asli, ibu-ibu berpikir cuma ucapan terima kasih yang Paulus bilang, padahal bukan. Paulus lagi eukaristeo, Paulus lagi bilang gini, dia membangun gaya hidup. Kalau ada dalam persoalan, ada dalam tekanan, yang dia lakukan adalah eukaristeo. Dia melakukan
Dia berterima kasih kepada Tuhan, tapi lewat puji-pujian. Terus menerus itu gaya hidup yang dia lakukan sampai dia melihat Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupnya. Ibu-ibu tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi pertama kita belajar dari pembacaan hari ini, dalam setiap persoalan ingat baik, mari kita bangun puji-pujian. Berterima kasihlah kepada Tuhan lewat nyanyian, lewat puji-pujian yang ibu-ibu dan beta lakukan. Amin. Yang kedua, ibu-ibu, yang kedua di ayat yang keempat, coba ibu-ibu perhatikan ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa dengan kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Kata sukacita yang di dalam teks itu, di dalam Alkitab kita, itu diambil dari kata Yunani begini ibu-ibu, cara. C-H-A-R-A, cara. Jadi Paulus lagi sampaikan buat jemaat Tuhan, jemaat orang kudus yang ada di Filipi, dan para diaken dan juga para penilik jemaat, bahwa selain dia membangun gaya hidup yang suka berterima kasih lewat puji-pujian yang dia lakukan terus menerus, dia juga begini, melakukan namanya cara. Ya, nah apakah cara? Cara punya arti apa? Cara punya pengertian begini. Setiap kali dia berdoa dengan sukacita, dia berdoa begini, karena dia memahami dia sedang datang kepada Allah yang di dalam Allah itu sendiri adalah sumber sukacita. Amin. Amin. Jadi Paulus lagi mau bilang begini, ketika dia hampiri Tuhan, dia menghampiri itu dengan apa? Dia berdoa dengan bersukacita karena dia paham di dalam Allah yang dia sembah itu sumber sukacita. Amin. Amin. Jadi Paulus tahu sukacita tidak bisa dibeli dimanapun, sukacita tidak bisa dicari dimanapun. Satu-satunya sumber sukacita yang Paulus pahami adalah begini, hanya ada di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu dia lagi mengajar, dia lagi kasih tahu untuk jemaat Tuhan, orang-orang kudus, kalau punya persoalan, hampiri Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sumber sukacita. Amen. Kalau ibu-ibu punya persoalan hidup, ibu-ibu jauh dari Tuhan, ibu-ibu akan mati. Karena di mana-mana di seluruh dunia ini yang ada sumber sukacita. Cara punya pengertian adalah Tuhan itu adalah Allah yang sumber sukacita. Amin. Makanya dia memahami ini. Kita percaya firman ini mungkin seng panjang, seng lebar. Tetapi ibu-ibu yang hari ini datang ibadah adalah orang-orang yang memang harus mendengar ini. Mungkin katong sudah dengar khotbah berkali-kali tentang sukacita, tentang puji-pujian. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan ibu-ibu kembali bahwa ternyata waktu berhadapan dengan persoalan hidup, waktu berhadapan dengan tantangan, kata orang jangan lemah. Katakan amin. Amin. Sebab Tuhan memberikan ibu-ibu dan beta ada kekuatan lewat puji-pujian, ada kekuatan lewat nyanyian yang dilakukan, dinyanyikan terus menerus. Dan ingat baik-baik, di dalam Allah ada sumber sukacita. Amin. Ibu-ibu datang kepada sumber sukacita, cara dia akan memberikan sukacita yang luar biasa. Sukacita yang dunia kasih itu semu, ibu-ibu. Tetapi waktu ibu-ibu datang kepada Tuhan, sukacita itu kekal adanya. Amin. Ibu-ibu, beta sampai di sini saja firman Tuhan. Beta percaya sharing singkat ini membuat ibu-ibu semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin.